warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bapak Mutia SPD, MMPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Serang, kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya bersama kami yang saya hormati, wabil khusus Pak Margono CGP yang saya banggakan dan yang berbahagia. Pertama-tama adalah kita mendengarkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga hari ini saya melaksanakan pendampingan kedua ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Mohon izin Bapak Ibu, kami pada kesempatan kali ini menyampaikan beberapa susunan acara. Untuk yang pertama nanti acaranya pembukaan, yang kedua inti nanti ada sambutan dari kepala sekolah. Kemudian dilanjutkan Pak Margono selaku CGP nanti memandu acara kegiatan pembuatan visi. Kemudian yang selanjutnya penutup. Ini izinkan kami sebelumnya kami menampilkan beberapa topik. Ini yang pertama, maksud dari pertandingan individu kedua ini temanya paradigma pemimpin pembelajaran. Kemudian dilanjutkan, mohon izin ini kami memperkenalkan diri. Ini CGP saya, yang pertama ini Pak Margono, kemudian Pak Priyono dari SD Negeri Kejajar, kemudian Bu Yani Sulistiandro ini dari SD 1 Melati, itu di bawah sambungan persis tuh kalau kami turun di situ beliau. Kemudian Yolanda Sabitri ini dari CGP dari Watu Malang, ini bisa beliau sibuk juga karena sebagai bendahara pos termasuk terbanyak di sana siswanya caranya di Watu Malang. Kemudian ini tujuan pendampingan individu kedua ini mengembangkan diri sendiri, berarti guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dan luar karya sehingga calon guru penggerak mampu mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan kolaborasi. Kemudian yang kedua, memiliki kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Kemudian yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan orang tua. Kemudian dalam kegiatan pendampingan individu kedua ini nanti ada diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar. Yang dimaksud dengan belajar, saya menanyakan apakah di sekolah ini mendukung program dari CGP atau tidak. Kami menanyakan ke Pak Margono, Pak Bos itu dan tidak ditanyakan Pak mendukungnya bentuknya seperti apa, teman-teman mendukungnya seperti apa, nanti kami tanyakan setelah program ini kami ada diskusi. Kemudian yang kedua ada diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1, 1.2, 1.3. Nah modul ini yang tahu juga Pak Margono, ada 1.1 filosofi
soal Pancasila dan sebagainya nanti tanyakan juga. Kemudian yang ketiga diskusi rencana politis komunitas praktisi. Kemudian yang D ini mengkomunikasikan visi dan program perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimodelisasi oleh BP. Nah yang D ini kegiatan yang sekarang ini modernisasi. Itu diskusi nanti seperti ini, mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, susunan acara nanti Pak Margono dalam kegiatan nanti itu yang pertama mengantar tujuan diskusi itu saya, pengantar tujuan diskusi nanti Pak Margono langsung akan lebih jelas. Ini Pak Margono semua ini 1 sampai 5 ada merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian kita mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian yang kelima penutup. Bapak Ibu, maksud kami dalam pembahasan visi kali ini, diskusi hari ini nanti visi itu kan impian. Jadi panjenengan di kelas nanti diharapkan memiliki visi di setiap kelas. Di kelas 1 visinya apa? Bisa membaca. Kelas 2 visinya apa? Nanti di visi-visi itu nanti Pak Margono akan lebih menjelaskan lebih jelas lagi. Mohon Bapak Ibu ketahui bahwa Pak Margono sebagai pendidik sudah memiliki visi diri seorang pendidik. Nah nanti hasil visi-visi yang panjenengan buat digunakan untuk merefleksi dari visi sekolah yang sudah ada. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk mengawali acara ini. Mari acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Sekolah, persilakan. Alhamdulillah, ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat pada pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah sekali kita bisa bertemu dengan beliau Pak SBD selaku guru pengajar praktek CGP, dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Selawat dan salam kita sampaikan kepada semua kita Muhammad SAW yang kita syafaatnya dari dunia sampai hari yaumul qiyamah. Lalu yang saya hormati beserta Bapak Ibu guru semua, wabillahi khusus Pak Margono sebagai SPP yang saya cintai dan saya banggakan, dan intinya marilah kita selalu berusaha untuk membawa anak didik kita ke jenjang yang lebih tinggi untuk mencapai ilmu pengetahuan. Kami tekankan bahwa dengan adanya kegiatan ini, pendampingan yang kedua ini mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu guru ini mimpinya bisa terwujud. Sebab tadi saya informasi bahwa pada pagi hari ini akan ada pembuatan visi, dan visi itu kan sama dengan mimpi, cita-cita. Cita-cita itu bisa terlaksana, bisa tercapai kalau tahu caranya menggapai, tahu caranya untuk menempuh cita-cita. Oleh karena itu, ibarat kita berjalan di ke-8 hari ini, kita akan mendapat lampu hijau, akan mendapat penerangan yang terang nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Abdul dan Pak Margono. Mohon pada Bapak Ibu semua untuk disiapkan segala sesuatu kondisi sehingga mengikuti kegiatan pada pagi hari ini bisa tuntas. Semua keluh kesah, semua beban pikiran Bapak Ibu yang di rumah untuk ditinggalkan sementara, dilepaskan. Hari ini fokus untuk mengikuti kegiatan yang kedua. Selanjutnya dari kami selaku kepala sekolah SD Satu Serang sangat bergembira dan senang dengan adanya CPPSD kami Pak Habib. Saya sangat mendukung sekali, walaupun dibarengkali dengan teman-teman ini
belum bisa maksimal, tapi saya dan teman-teman sudah sepakat bahwa untuk pembangunan dari GDP mari kita sukseskan bersama-sama. Bentuknya ya lain-lain, ada yang ingin membantu angkat kursi, ada yang membersihkan lingkungan, ada yang sebetulnya lain-lain. Berarti yang belum pending ya saya pendek-pendekkan, yang belum edi sudah saya edit-editkan, tapi situasinya ya seperti itu. Mengenai yang penting saya ikhlas dilayani dan sangat gembira sekali untuk ada CGP-nya di sekolah kita. Seandainya tidak ya Allah, kemungkinan Pak Habib datang sini itu kemungkinan kecil untuk datang ke sekolah ini. Ini karena semuanya adalah kehendak ilahi, Pak Habib, bahwa semua kita kembalikan ke sana, bahwa ini semua adalah kehendak ilahi. Saya berharap dengan CGP ini akan membawa Bapak Ibu semua yang ke jenjang yang lebih baik. Mari kita belajar. Segala suatu ilmu tanpa belajar itu tidak akan mendapatkan peningkatan. Disikapi dengan ikhlas dan tanaman seorang yang akan berkah dan akan membawa hasil. Demikian Habib yang bisa tidak perlu saya menyampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan jadi refleksi untuk bersih sekolah SD Negeri 1 Serang. Kemudian Bapak, ini tentunya dalam kegiatan ini SD Negeri 1 Serang itu sudah lebih baik, Pak. Sudah melaksanakan visi yang ada. Kami hanya merefleksikan. Dalam kegiatan ini tidak akan berhasil kalau Bapak Ibu semua tidak ikut andil atau tidak ikut proaktif. Tentunya teman-teman semua nanti harus memberikan apa yang diharapkan dari Pak Bono, mengikuti segala dan lain sebagainya, monggo untuk diikuti dengan maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya itu dari Pak Bono sebelumnya kami sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Serang yang terhormat, pada Bapak Afif Widianto SPD selaku pengajar praktik yang terhormat, pada Bapak Ibu serta karyawan SD Negeri 1 Serang yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan hidayah, kenikmatan, kesehatan, bisa melaksanakan rutinitas kegiatan kita, yaitu sebagai pendidik di SD Negeri 1 Serang ini. Selawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada suatu rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat Nabi di zaman kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan hari ini saya bersama beliau Bapak Afif Widianto selaku pengajar praktik ingin berdiskusi bersama kaitannya dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Saya punya mimpi di mana suatu hari nanti di Bukit Merah, Georgia, putra mantan budak dan putra mantan pemilik budak dapat menikmati duduk bersama dalam satu meja persaudaraan yang sama. Why? Kenapa hari ini kita bersama-sama untuk berdiskusi, merumuskan visi, bagaimana mewujudkan visi tersebut melalui prakarsa
rasa perubahan, inquiry apresiatif, dan apa yang akan kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, nah tentunya Bapak Ibu masih ingat ketika pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita kita. Pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa jika sudah besar nanti. Pada masa itu sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan visi. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita ingin untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membantu Bapak Ibu dalam memaknai bagaimana pentingnya visi tentang murid, mari kita mencoba membuat gambar yang bertemakan imajinasi tentang murid di masa depan. Bapak Ibu, silakan disediakan pensil. Pak, saya sudah menyediakan sebuah kertas. Buatlah gambar sederhana. Nah, buatlah gambar sederhana tentang harapan anak-anak di masa depan. Silakan Bapak Ibu, setelah gambar itu dibuat, Bapak Ibu coba untuk merangkai kalimat rumpat yang saya berikan di sini, Bapak Ibu. Silakan lengkapi kalimat rumpat dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan pikiran, sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang Bapak Ibu idam-idamkan. Sebuah sekolah yang berpihak pada murid dan menuntun murid mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid. Di sekolah kita sadar betul bahwa warga di sekolah ini yakin untuk kita, dan warga di sekolah ini paham bahwa kalimat perubahan tersebut adalah cita-cita untuk murid-murid kita di masa depan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Yoga ingin menyampaikan detail gambarnya yang tadi digambar itu gambarnya bagaimana. Kemudian setelah dirangkai dengan kata kalimat rumpat itu bagaimana. Monggo untuk Bapak Joko untuk menyampaikan apa yang Bapak Ibu Bapak gambar tadi, kemudian dihubungkan dengan kalimat rumpat. Terima kasih. Saya akan mencoba menerangkan
matahari yang menerangi bumi dan menyinari bumi, memanasi bumi, dan membuat kehidupan di bumi. Nah, di situ saya memandang pemandangan yang indah, suatu gambaran bahwa itu suatu harapan bagi anak-anak kita terus bangsa itu untuk bisa mencapai posisi yang baik di kelak kemudian hari. Sehingga meskipun jalan berliku, saya dapatkan di sini ada gunung kemudian berjalan berliku, maka anak itu harus berjalan selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan. Itu gambar yang saya ilustrasikan. Kemudian untuk lembar kalimat rumpang itu kita mimpikan murid-murid yang beraneka ragam latar belakangnya, mungkin kemampuannya, dan jelas bahwa anak-anak itu mempunyai talenta sendiri-sendiri. Sehingga kita percaya bahwa murid itu sebagai harapan bangsa di masa depan. Nah, di sekolah kita harus mengutamakan guru sebagai pendidik dan pengajar bagi mereka. Mulai di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sangat memerlukan bimbingan kita dari guru-guru dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Untuk itu kita warga di sekolah ini yakin bahwa mendidik dan mengajar dengan saling asah dan asuh, kemudian mempunyai semboyan ingkang sosok trodong ing madya mangkarsa tuwuh handayani, maka kita warga sekolah ini bisa mencapai visi yang akan kita capai bersama. Tentunya harus ada kemauan yang kuat dan kerjasama yang baik di dalam satu tim. Terima kasih. Dilanjutkan dari Ibu Hati, coba. Gambarnya ditunjukkan mungkin dengan Bapak Ibu yang lain, menggambar apa ini Ibu Hati? Terima kasih atas waktunya. Di sini kami menggambar yaitu anak-anak yang sedang memegang balon kenapa? Yaitu deskripsinya untuk menggapai cita-cita atau sampai berhasil, maka membutuhkan perjuangan dan tekad yang kuat. Seperti itu ya Pak. Kemudian untuk melengkapi kalimat tentang cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan berprestasi. Kita percaya bahwa murid adalah amanah yang harus kita jaga dan kita bimbing. Di sekolah kita mengutamakan keberhasilan dan kebahagiaan peserta didik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jika ingin pintar maka harus belajar. Terus kita warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan harapan yang ingin dicapai, maka kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan harapan harus ada usaha yang maksimal dan juga kerjasama antara guru, murid, dan juga wali murid. Seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Untuk menggapai cita-cita, meskipun hujan tetap semangat untuk belajar demi cita-cita yang akan dicapai. Kalimat rumahnya, kita memimpikan murid-murid yang terampil, cerdas, dan berakhlak mulia di sekolah maupun di lingkungannya. Kita percaya bahwa murid adalah seperti kertas kosong yang perlu diisi. Untuk itu kita hendaknya bisa mengisi dengan yang baik. Di sekolah kita mengutamakan murid untuk menjadi yang lebih maju, yang lebih semangat untuk belajar di masa mendatang. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita yang menjadi muridnya untuk memberi tuntunan kepada anak didik kita. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah
di pendidikan kita demi cita-cita yang lebih maju. Dan kita warga sekolah ini paham bahwa murid diupayakan untuk rajin belajar dan bisa membagi waktu sesuai dengan keadaan siswa. Demikian dari saya. Sekolah dengan mengendarai mobil angkot untuk menuju ke sekolah, sehingga dia harus kasih pagi sekali agar dia tidak terlambat ke sekolah. Kemudian untuk kalimat penumpangnya, kita memimpikan murid-murid kita yang patuh. Saya menggambarnya lucu ini. Menggambarnya ini adalah anak. Saya ibaratkan bahwa ibu guru lagi mau berjalan menuju suatu tempat, bahwa semua ini butuh proses dari start ke finish. Ini tentunya banyak hambatan dan kendala dari start untuk menuju finish. Tapi karena dijalani dengan serius, tekun, penuh dengan ketelitian, sehingga perjalanan itu sampai finishing, sehingga dia memegang suatu piala. Jadi ibaratnya segala sesuatu ditekuni dengan ikhlas, insya Allah nanti akan mendapat suatu keberhasilan. Ini. Kemudian di sini saya tulis ibaratnya anak, bukan bapak guru, tapi yang jelas kita memimpikan murid-murid kita ini bisa mencapai karakter yang maksimal, sehingga tidak mulus mendapat ilmu, tapi karakter ini segala-galanya. Jika karakternya sudah terbentuk, ini nanti sampai manapun dunia anak itu tetap. Tapi kalau karakternya ngambang, ini sangat dapatkan. Dan kita percaya bahwa murid adalah insan yang memiliki berbagai potensi atau kelebihan. Jadi kita tidak boleh memaksakan si A itu matematikanya bagus, si B itu jangan, karena setiap anak itu berbeda-beda. Siapa tahu dengan diarahkan salah satu potensi, anak bisa mencapai cita-cita hidupnya yang mulia. Kemudian di sekolah kita, kalau saya mengutamakan kerjasama gotong royong agar untuk menuju sukses. Tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, berat akan untuk mencapai itu. Yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu mereka sangat mengharapkan transformasi ilmu dari Bapak Ibu. Ingat bahwa tugas Bapak Ibu di sekolah ini adalah sebagai pendidik yang mengajar. Itu yang lebih berat ini adalah mendidik, karena nanti ilmu psikologinya akan disampaikan kepada siswa, bagaimana anak ini cara mengajar dan memberikan pengetahuan untuk hidup. Yang warga sekolah ini yakin bahwa nantinya akan memetik hasilnya jika semua dilalui dengan proses yang betul, sekaligus mendapat bimbingan arahan dari berbagai pihak yang tentu saja yang memiliki ilmu yang benar-benar mumpuni dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan ragu-ragu. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sesuatu bisa dicapai dengan baik dan benar apabila profesi kita ini benar-benar kita kuasai, guru dikuasai. Bahwa pesan orang tua itu tekunilah pekerjaanmu, tekunilah pekerjaanmu walaupun tidak membuatmu kaya, sedikit yang penting berkah. Itu pesan dari kami orang tua, tapi disampaikan sesuatu. Jadi tekunilah pekerjaanmu. Jadi Bapak Ibu guru sebagai guru ya sudah ditekuni, alhamdulillah akan dibimbing Pak Abdul dan Pak Agus nanti insyaallah berkah, walaupun tidak membuat kaya tapi sedikit tapi berkah. Kemudian sekelumit kata kami, kurangnya mohon maaf, waktu selanjutnya
Ini tentunya sesuai dengan kontekstual dan kondisi di lingkungan SD 1 Serang ini, gambaran ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya juga sebagai guru penggerak juga memimpikan murid-murid, yaitu yang religius, mandiri, kreatif, dan berbudaya. Saya percaya bahwa murid adalah insan yang berkarakter, memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan adalah hal yang penting untuk bekal masa depan. Saya dan guru-guru di sekolah saya tentunya harus yakin dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila perlu adanya kolaborasi yang harmonis dari semua elemen di sekolah atau semua warga sekolah. Saya dan guru lain di sekolah saya tentunya juga memahami filosofi Ki Hajar Dewantara yang membawa perubahan mindset atau pola pikir kita sebagai guru, sebagai agen transformasi pendidikan. Tentu kita ingat bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru hanya bisa menuntun murid dan menebalkan lagunya. Nah, di sini saya memimpikan murid-murid yang merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Saya percaya bahwa murid adalah individu unik dengan beraneka ragam potensi kekuatan kodrat yang dapat dimaksimalkan semua dalam lingkungan dan pengalaman belajar yang positif. Saya pun memimpikan murid. Saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah wajah Indonesia di masa depan. Mereka aktif memberikan kontribusi makin indahnya dunia di masa depan sejak sekarang. Dalam mendidik mereka di sekolah, saya mengutamakan rekayasa lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan murid agar berkarakter luhur melalui keseimbangan antara pembelajaran yang menajamkan cipta, menghaluskan rasa, menguatkan karsa, dan mewujudkan karya bagi sesama dan alam semesta. Saya dan guru lain di sekolah saya tentunya yakin saling belajar, belajar lagi, belajar terus demi meningkatkan kualitas belajar murid, sehingga semangat belajar kami semua sepanjang hayat kita sebagai pembelajar. Oleh karena itu, saya dan guru lain atau bapak ibu guru tentunya paham untuk meningkatkan kemampuan, maka diperlukan gotong royong di antara orang dewasa kita semua, sehingga memungkinkan terbukanya peluang untuk menyediakan suasana dan pengalaman belajar yang bermakna serta memaksimalkan tumbuh kembangnya potensi kekuatan kodrat murid. Nah, ini Bapak Ibu, ini gambaran murid saya 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Murid yang mempunyai kepribadian profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif. Nah, tentunya semua itu hanya sebatas cita-cita. Kalau kita tidak merencanakan dari sekarang, itu tidak akan terwujud. Oleh karena itu, coba Bapak Ibu kita tinjau kembali kita itu di sini itu bagaimana.
Nah, ini adalah gambaran kita Bapak Ibu sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di SD Negeri 1 Serang yang sangat luar biasa, mempunyai semangat dan potensi serta memiliki keunikan masing-masing, bakat masing-masing untuk dikembangkan bersama murid-murid. Sangat luar biasa sekali. Dengan jumlah siswa saat ini 163, dengan Bapak Kepala Sekolah yang masih semangat di sini. Tentunya lebih mudah difoto. Nah, ini Bu Mariati yang masih semangat. Ini Bapak juga. Ini Bapak Pawit. Nah, ketika melihat kita, apakah kita sama seperti di gambar itu atau kita berbeda? Artinya cita-cita kita itu akan terwujud atau hanya sebagai sebuah hayalan atau imajinasi saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah visi kita: berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berkualitas. Ini sudah terikuti dalam logonya, yaitu berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berkualitas. Kemudian tentunya visi itu kita jabarkan atau menjadi misi dan tujuan, ya, dan tujuan tadi. Nah, apa yang kita rencanakan terdahulu ini apakah sudah sesuai dengan kondisi saat ini atau belum, Bapak Ibu? Menurut Bapak Mugian sudah sesuai dengan kondisi saat ini atau belum visi yang pernah kita rencanakan? Saran saya, kita masih bekerja keras Pak untuk menuju ke sana. Ini menurut saya belum bisa terwujud secara keseluruhan, tapi sudah ada yang tercapai, masih banyak yang harus diperbaiki dan lalu kita tingkatkan. Ini menurut saya, menurut pengalaman, menggarisbawahi yang berakhlak mulia. Kalau anak-anak SD 1 Serang ini sudah tidak diragukan lagi tentang proses kelimanya. Alhamdulillah mantap. Sebab kenapa saya mengatakan demikian? Beliau Bapak Sunardi yang dulu pernah tugas di sini selama 30 berapa tahun, 34 tahun menjadi guru, baru menemukan murid yang sesuai dengan keinginan karakternya di SD 1 Serang ini. Nah, kebetulan dia mengatakan seperti itu, bukan saya yang tapi banyak yang menyaksikan Pak Mas Wendy. Nah, murid di sini masih sangat-sangat sangat kental dengan budaya santun. Nah, ini yang perlu kita pertahankan dan perlu kita bidik. Alhamdulillah dengan karakter yang mantap dari alumni dan sebagainya, banyak yang saya mendapat lihat dari wali murid beberapa tahun yang datang yang lulusan alumni itu mau itu dari 3 anak kalau nggak salah itu. Akan dirubah visi ini? Mungkin dari Pak Yoga atau Bu atau Bu Mariati atau Pak Afi. Terima kasih. Menurut saya visi-visi tadi sudah selaras. Hanya saja kita ini masih dalam proses, sehingga proses juga memerlukan waktu, memerlukan tenaga, memerlukan lain-lain untuk mencapai visi itu. Tapi secara keseluruhan bahwa visi yang kita sampai sudah banyak yang kita
kita capai juga. Terima kasih. Dari apa yang disampaikan ini sudah sangat luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, ini seandainya, nah ini nanti saya mengajukan visi saya ini untuk dijadikan menjadi visi sekolah. Ini semacam saya menawarkan, Bapak Ibu, bahwa visi guru penggerak yang saya akan tawarkan kepada Bapak Ibu semua yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Kemudian apa langkah saya di situ? Langkah saya yaitu dari filosofi ajaran Dewantara, yaitu guru adalah menuntun, menepalkan lagunya. Kemudian profil pelajar Pancasila sebagai tujuan anak-anak Indonesia. Ada 6 dimensi itu, tapi yang saya masukkan hanya 5 dimensi. Setelah itu kemudian saya melakukan prakarsa perubahan diri yang telah saya lakukan di kelas, yaitu melalui ATA yang saya praktekkan pada beberapa hari yang lalu, yaitu mengubah barang bekas dapat meningkatkan kemandirian dan kreatif spirit dalam menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian melalui inquiry apresiatif atau A dengan tahapan bagja. Jadi religius itu adalah gabungan dari kata-kata itu. Jadi lebih religius dengan elemen dan sub-elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian kebinekaan global ini mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu mandiri, pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Bergotong royong ini elemennya adalah kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merelaki dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Sedangkan kreatif menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan orisinal, memiliki kelulusan berpikir dalam mencari alternatif serta solusi permasalahan. Jadi visi yang saya usulkan tadi ini adalah membuat dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya dalam mewujudkan visi itu harus berpihak pada murid dengan adanya lingkungan belajar yang berpihak pada murid, adanya motivasi, kenyamanan dalam belajar, interaktif oleh semua warga sekolah serta menyenangkan agar itu bisa tumbuh. Nah, dalam penyusunan setelah visi kita terbentuk tadi, kemudian bagaimana pelaksanaan itu menyusun prakarsa perubahan melalui ATA. Apa itu ATA? Adalah awal aset, tantangan, aksi dan pembelajaran. Awal aset itu kesediaan barang atau bekas, ini yang tadi saya sampaikan, dan prakarsa perubahannya. Tempat tinggal murid, daya imajinasi murid yang terbiasa untuk mengekspresikan diri. Contoh ini. Tantangannya apa? Mengarahkan murid untuk mengelola limbah atau barang bekas agar bisa dimanfaatkan. Aksinya apa? Membantu murid untuk berlatih, membuat topi, alat peraga, atau yang lainnya. Kemudian pembelajaran yang diterapkan yaitu murid paham betapa pentingnya barang bekas, serta akan menghasilkan sebuah karya atau ide gagasan lain. Ini yang dinamakan dengan prakarsa perubahan.
kita. Nah, dari prakarsa perubahan itu saya mempunyai alasan. Ini berdasarkan dari perubahan di sekolah dapat diinisiasi, ya, diinisiasi pihak luar. Tetapi perubahannya yang paling penting dan berkesinambungan datang dari dalam. Ini menurut Roland Barthes, Improving School from Within. Saya mengambil sebuah makna dari sini. Jadi perubahan itu akan terjadi ketika kita sendiri yang merubah, bukan atas interupsi atau masukan atau orang luar yang merubah kita, tapi kita sendiri yang akan merubah. Nah, apa itu Ingkuri Apriadami dari pendekatan Bagja? Dengan menyatukan kekuatan energi positif yang ada pada diri kita, sehingga membangun paradigma baru dalam sebuah sistem atau organisasi. Jadi kekuatan-kekuatan positif, kita sudah selayaknya berubah mindset kita untuk selalu berpikir positif terhadap orang lain, sehingga akan menumbuhkan kekuatan. Nah, setelah itu terjadi, kita melakukan tahapan Bagja tadi, yaitu Bagja ini artinya define, discover, dream, decide, deliver, atau buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah ini, buat pertanyaan utama. Ini setelah prakarsa perubahan tadi kita turunkan jadi Bagja tadi, mengapa murid kurang percaya diri? Bagaimana solusinya? Baru kita melakukan tindakan. Kemudian ambil pelajaran. Kita tentunya ambil pelajaran, kita melihat pengalaman-pengalaman orang yang telah berhasil, untuk kita adaptasi atau kita tiru. Setelah kita mengamati, kita tiru. Kita gali mimpi, kita punya mimpi untuk mencapai visi tadi. Apa kebiasaan yang saya bayangkan? Bagaimana perasaan saya ketika murid saya meningkat? Tentunya dengan menyusun program-program sekolah. Jabarkan rencana. Tidak hanya sebuah rencana saja, tapi perlu adanya penjabaran kapan akan kita laksanakan, apa langkah yang sederhana. Ini. Kemudian atur eksekusi. Siapa yang akan bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut, dalam mewujudkan itu, kapan program akan dilakukan, bagaimana cara mengukur, bagaimana tindak lanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira akan tetap dengan visi yang lama atau dengan visi yang saya ajukan tadi? Ini adalah sebuah tawaran. Menurut pendapat saya, alangkah bagusnya apabila visi tersebut dikolaborasi, baik yang lama maupun yang baru, sehingga menjadikan satu kesatuan yang utuh. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak yang mulai. Kalau tadi yang disampaikan Pak Markom itu bagus, itu sudah mengadopsi dari profil pelajar Pancasila. Kalau tidak salah ada 6 profil pelajar Pancasila, itu sudah mencakup semuanya. Kami menambahkan sedikit untuk dimasukkan dengan apa yang disampaikan Pak Paulus, bahwa untuk visi yang lama ini tadi sudah akomodasi di sana, tapi kami menambahkan berprestasi. Ya. Jadi disebutkan nanti di sebelah mana yang relevan, sehingga semua telah
Demikian Pak. Ya, terima kasih sekali. Berarti artinya adanya kolaborasi antara visi yang lama dengan visi yang saya ajukan itu. Nah, tentunya dalam menggapai visi itu untuk mewujudkan maka guru harus memiliki peran Bapak Ibu. Apa itu peran guru dalam mewujudkan cita-cita sekolah ini? Berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan tumbuh kembang dan mekarnya murid yang mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi fokusnya adalah untuk tumbuh kembang murid, visi itu. Berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawat untuk menelan proses belajar mereka sendiri, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid. Saling sharing atau saling memberikan masukan yang terbaik. Dapat menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayahnya sehingga terjadi dialog kolaboratif terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus membuahkan inovasi pembelajaran yang berdampak positif pada murid. Nah, jadi membuka lebih banyak ruang dialog positif. Kita sering berkomunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan jangan lupa esensi kita masih terdapat dengan apa yang menjadi simbol pendidikan kita, yaitu tuturi handaya. Sehingga dapat menempatkan murid pada porsi pemegang kendali proses pembelajaran mereka sendiri. Guru hanya menuntun muridnya untuk belajar merdeka dan untuk merdeka belajar. Jadi muaranya ke depannya itu fokusnya murid merdeka belajar dan belajar merdeka, sehingga akan tercapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam mencapai visi tersebut tentunya sekolah ini harus memiliki suasana yang bagaimana. Tentunya ada komunikasi yang harmonis, jaringan internet yang stabil, lingkungan bersih dan indah, air yang memadai, sarana perasaan terpenuhi, tata tertib terlaksana dengan baik, murid yang sehat dan bersemangat, pembelajaran menyenangkan. Itu adalah tugas kita semua dalam mewujudkan visi misi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam mewujudkan visi misi itu tidak terlepas dari perilaku atau contoh perilaku yang konkret, sehingga apa yang tertuang kita buktikan dengan perilaku-perilaku menjadi tauladan bagi murid-murid. Misalkan guru menentukan sebuah kesepakatan bersama murid yang kemarin kita pelajari. Murid harus berangkat tepat waktu. Diupayakan semaksimal mungkin guru harus tepat waktu, karena itu sebuah keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas kita itu mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Ramah kepada anak, kita harus mencoba untuk ramah kepada anak serta mengajar dengan menyenangkan dari berbagai strategi. Karena anak itu memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing, karakteristik berbeda. Kita tidak boleh menyamakan. Kita harus mencoba dengan berdiferensiasi, mengakomodir perbedaan anak untuk pembelajaran. Di samping itu perlu adanya kolaborasi dengan orang tua. Guru tidak akan terlaksana mewujudkan visi misi tersebut tanpa ada kolaborasi dari orang tua. Karena di sekolah hanya berapa jam, di rumah lebih banyak. Nah,
Apa yang akan menjadi gambaran murid kita di masa depan adalah tergantung dari kita saat ini. Bagaimana kita itu menuntun murid saat ini itu bagaimana. Kemudian ke depannya 5 tahun atau 3 tahun ke depan murid itu bagaimana. Ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita kembali ke prakarsa perubahan serta perilaku yang mencerminkan visi misi. Di diskusi yang kedua tadi Bapak Ibu, di lembar yang kedua, apa inisiasi perubahan yang Bapak Ibu akan lakukan setelah saya share materi tersebut, kita diskusikan bersama tadi. Nah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyimak atau memahami tadi yang saya sampaikan tadi, bersama-sama telah diskusi melakukan diskusi tentang prakarsa perubahan dan visi sekolah kita ke depannya. Mungkin dari Bapak Farid untuk menyampaikan inisiasi perubahan apa, atau mungkin Bapak Ibu yang lain yang akan menyampaikan, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah disampaikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang inisiatif perubahan yang harus dilakukan, yaitu guru harus bisa menjadi teladan bagi siswa. Kemudian kolaborasi yang diharapkan yaitu bekerja sama dari semua pihak, baik guru, komite sekolah maupun pihak-pihak tertentu, agar visi misi sekolah dapat tercapai. Kemudian bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu pihak sekolah mengusahakan segala sesuatunya yang ingin dicapai dengan cara bekerja sama dengan pihak luar, baik itu komite maupun masyarakat sekitar. Kemudian ide konkret yang perlu dilakukan yaitu guru harus bisa berangkat pagi sebelum siswa datang, kalau bisa, sebagai contoh siswa untuk bersikap disiplin. Yang kedua, guru setelah datang sekolah berdiri di depan gerbang menyambut siswa yang datang dan memberi salam. Demikian menurut saya, terima kasih. Mungkin ada masukan atau saran yang lain Bapak Ibu? Oke, baiklah Bapak Ibu, demikian apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, yaitu tentang diskusi cita-cita visi warga sekolah atau sekolah kita ke depannya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini 3, 4, atau 5 tahun ke depan bisa terwujud, karena kita mulai dari rencana sekarang, kemudian ke depannya kita akan melihat hasilnya Bapak Ibu. Barangkali dari awal sampai akhir kurang berkenan di Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya mencoba menyampaikan apa yang saya pelajari untuk disampaikan kepada Bapak Ibu, semoga dapat memberikan manfaat atau berguna untuk kedepannya, untuk memperbaiki sekolah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada beliau Bapak Afif. Jadi persilakan. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Martono telah memberikan banyak hal informasi ke kita semua. Dari saya ini menambahkan sedikit, Bapak Ibu, yang kami nyatakan tadi benar menuliskan kalimat rumpang. Ada jawaban nomor 1 atau nomor 2?
terakhir cerdas akal mulia. Acaranya tadi ini yang menyampaikan itu. Nah, alat mulia terakhir cerdas itu sudah masuk ke dalam visi SD Negeri 1 Serang atau belum? Misalnya terwujudnya siswa yang berprestasi, berbudaya. Berarti alat mulia sudah masuk dalam berbudaya atau belum? Ketika visi Serang kan begini, terwujudnya siswa yang berprestasi, berbudaya. Berarti ada yang menyebutkan alat mulia masuk ke dalam berbudaya atau belum? Kalau budaya sama semua berarti sudah masuk. Kemudian Pak Margono mempunyai visi diri surat terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, bernalar kritis, kreatif dan berkebinekaan global. Ketika beralat mulia, masuknya ke dalam mana Bapak Ibu? Religius atau mandiri? Religius. Itu dari komponen-komponen pelajaran ini nanti akan tumbuh visi. Dari visi itu kemudian ada misi. Di sini yang tadi sudah di Pak Margono ungkapkan tadi, bagaimana untuk mewujudkan misi dari Pak Alif dia yang ada yang salaman, adilah yang terakhir itu ya, itu sebenarnya membakar semangat kita semuanya untuk menghadapi banyak sekali perubahan. Kalau di Cina itu Pak Margono untuk menanam padi itu bisa bertahan untuk 5 tahun, berarti 5 tahun sekali tanam panen terus. Nah kalau di sini kentang baru sampai 3 bulan, harusnya sekali tanam kentang bisa panen. Itu hanya wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi yang jelas kuncinya di satu tadi sudah disampaikan dari Pak Kawu itu kuncinya pesan pesannya sangat penting untuk salaman artinya menghormati ini yang hanya pesan yang positif di situ. Terima kasih sekali, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Margono yang bersemangat sekali, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Mana tepuk tangan untuk Pak Margono. Terima kasih, saya harapkan tentunya panjenengan diharapkan nantinya ada CGP yang baru karena memang sangat dibutuhkan banyak CGP. Terima kasih sekali dari awal sampai akhir panjenengan sudah menyediakan semuanya. Tentunya kami dalam memberikan kondisi yang seperti ini banyak kekurangan lah yang kami yang panjenengan lihat dari panjenengan, kami juga merasa memang sangat-sangat banyak kekurangannya Pak Mutia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangan kami. Sekali lagi demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.